Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik untuk channel ini di Buka Kamar, dan kali ini kita akan kembali bahas tentang cerita misteri di area kota Bandung. Dan kali ini kita nggak berempat, nggak hanya saya, Faisal, ada RIP, ada Eri Gusman, dan juga Fajar. Kali ini kita ada salah satu teman yang kita undang. Kenapa kita undang? Karena dia punya satu cerita yang mungkin sesuai dengan pengalaman yang pernah teman-teman alamin atau pernah dengar, atau mungkin akan teman alamin juga sih, tapi jangan sampai lah, karena kadang suka ada sisi nggak enaknya juga sih. Oke, kali ini kita undang teman kita, Desi. Halo, Desi. Halo semuanya. Hai. Salam kenal. Halo, selamat Salam juga. kenal buat semuanya. Ya, Oke, kali ini kita bakalan bahas dulu tentang satu area di mana saya sama Eripe pernah tinggal. Jadi ini adanya di area Bandung Tengah. Terus juga satu komplek perumahan. Terus pernah juga masuk beberapa web, karena area ini kebenaran terkenal lumayan angker juga, lumayan banyak banget cerita misterinya. Jadi saya sama Eripe dulu yang akan cerita duluan, nanti teman-teman yang lain boleh kasih pertanyaan atau enggak, kalau misalnya kayaknya ngerasain ini, ngerasain itu, ngerasain ini, ya tembak aja langsung. Oke? ya, oke. Di sini di tempatnya yang kemarin aku kasih tahu ya. Yang dekat pun sudah yang dekat kamu. Oke, udah ada clue-nya ya. Udah kebayang kan? Sudah. Oke, jadi Jadi gimana? saya dulu yang bukanya ya. Pertama, Ya, ada tukang putu. Pertama, saya sih ngalamin pertama kalinya itu waktu umur berapa ya, masih sekolahan gitu lah. Kalau nggak salah sih kelas 1 SD atau masih TK gitu, lupa. Pokoknya masih kecil, itu masih awal-awal sekolahan. Awalnya sih biasa aja, tapi pas waktu itu tuh malam, sekitaran jam 9 malaman, ada tamu ke rumah, ke orang tua. Terus pas si tamunya pamitan masih di depan rumah, itu kebetulan di depan rumah, di sebelah rumah tetangga ada satu pohon. Nah, si pohon ini katanya sih memang lumayan apa ya, angker. Terus kebilang sama orang-orang di sekitar kompleks juga memang angker sih, tapi sebenarnya biasa aja sih. Tapi karena saat itu pas malam itu kebenaran ya lagi bisa dibilang agak apes sih. Jadi pas si tamunya pamit mau pulang, tiba-tiba ke mama, tiba-tiba apa sih, meluk gitu. Kamu kenapa, kata si mama. Itu kenapa di pohon ada yang lihat. Terus otomatis si tamu juga yang asalnya mau pamit jadi agak parno ya, mau pulang juga. Mana emang ada yang lihat siapa, nggak ada siapa-siapa, karena kebetulan dari pintu rumah ke si pohon itu tuh kelihatan banget kan, langsung kelihatan, ngeblong banget kelihatan. Terus nggak ada siapa-siapa, kenapa enggak, itu soalnya ada yang lihat. Terus pas ya berharap mah salah lihat gitu ya, pas habis ngadep ke mama, terus pas balik lagi ke pohon itu ternyata memang masih ada, tapi bentuknya kepala, hanya kepala aja. Terus gede sih kepalanya gede, terus melotot gitu lah. Terus kata-kata semua, enggak itu masalah kamu aja lihat. Tapi pas dilihat 3 kali tetap masih ada bentuknya kepala, tapi nggak melotot gitu. Terus anehnya, kenapa sih orang-orang nggak ngelihat, sementara hanya saya aja yang lihat. Suwe sih sebenarnya mah, apes sebenarnya mah bisa ngeliat kayak gitu deh. Terus udah gitu ya udah aja, besoknya biasa lagi. Terus sempat bilang sama teman yang tetangga, waktu malam kenapa ada orang di depan rumah kamu, di pohon yang itu. Terus itu mah biasa kali ya, memang banyak di situ mah. Jadi pas udah aja itu tadi dilupain. Terus pas kemarin sempat WA lagi, ya ceritain daerah kita tuh, supaya orang juga tahu di daerah kita tuh angker tuh, tempat kita waktu kecil tuh angker. Terus sempat cerita lagi aja ke dia teh, oh itu mah dia memang serem sih pohon itu mah. Emang yang kamu lihat apa? Terus ceritain lagi, diulangi lagi apa sih di
di restory lagi ke dia teh. Terus kata dia teh, ya emang sih di situ mah ada kalang wewe, ada genderuwo, ya tempat berkumpulnya para makhluk halus kayak itu aja dia teh. Itu yang pertama sih. Ya. Tadi pas tadi Faisal cerita orang biasa Des senyum kenapa Des? Lihat ya. Enggak. Lihat Jadi gimana? ya yang ada di pikiran aku tuh emang udah terlintas yang pertama kalau wewe itu. Jadi apa ya? Aku memang nggak ngerti juga sih kalau aku entah pun diri akunya sensitif atau kayak gimana. Kalau misalkan ada cerita tentang aku pun apalagi tentang makhluk astral gitu ya, kayak yang flashback gitu. Tapi yang kelihatan sama aku yaitu kalau wewe itu. Lucu kan mukanya ya. Kesel ya juga. Ya, tapi sangat mengerikan sekali. Ya makanya kenapa sampai si tamu yang tadinya mau pamit dari rumah juga sempat apa sih kayak yang mau masuk lagi gitu, karena nah hanya si anak ini aja yang lihat, sementara pas si tamu ini ngelihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Dan memang si tempat itu juga area dekat si pohonnya juga memang gelap sih. Ya Bandung zaman dulu lah, tahun 80-an, nggak seterang sekarang kan. Aduh, 80-an ketahuan banget umurnya. Oh, ya. Ini seakan semua nih barang-barang ngalamin. Nggak apa-apa lah. Masa sih? Udah mecer. Seumuran semua nih. Asik. Tapi itu sekarang pohonnya masih ada? Pohonnya masih ada, terus apa sih? Masih tumbuh juga, masih berbuah juga. Ya tapi si kadar misterinya nggak seserem kayak waktu dulu kan. Kalau waktu dulu mah orang teh masih percaya sama hal-hal yang kayak gitu kan, masih kuat banget lah. Kalau sekarang mah karena kesibukan juga mereneh sama sibuk sama sosmed, jadi pohonnya berbuah nggak? Kenapa? Pohonnya masih berbuah nggak? Masih berbuah. Tapi jangan dipetik sembarangan. Ya. Permisi dulu kayaknya. Ya pas dibuka teh ada rambut gitu ya. Bukan buah tadi itu buah dada seperti itu ada. Oh gitu sih. Enggak, orang biar tegang, orang branding sih belakang situ. Branding. Apa di belakang lu? Noel ya. Anak ayam. Orang biar tegang aja gitu. Selain itu daerah situ apa lagi sih yang Kalau saya pribadi mah yang pertama lihat yang itu aja. Kalau dari RIP mungkin beda lagi ceritanya. kalau dari aku sih kebetulan kan area tempat tinggal kita tuh banyak gedung-gedung yang dari Belanda ya, dari zaman dulu. Ada sumur tua, ada rumah yang bentuknya memang kayak sumur, itu udah dijadiin kayak rumah lagi. Kayak kemarin aku kirim fotonya, Ri. Nah itu teh sumur dulunya. Nah ada cerita yang bulat itu. Terus ada cerita ini nih, guru ngaji nih, ceritanya guru ngaji aku, Faisal juga tahu lah. Ceritanya udah pulang dari pengajian, mereka tuh berdua udah inilah tahu lah, ilmu agamanya udah jauh dari kita. Ceritanya pulang dari pengajian jam habis maghrib lah, pada maghrib mereka tuh melewati si sumur itu, sumur tua. Diameternya juga nggak kayak sumur sekarang, gede banget ya. Waktu mereka lewat itu berdua tuh ya mereka tuh ngeliat ini kayak samar-samar kayak orang apa bukan gitu ya, dua sosoknya tuh. Mereka tuh ngeliat kayak kotor gitu ya, pakai baju putih tapi kotor, rusuh banget. Mereka masih ragu kenapa apaan tuh. Mereka deketin tuh, nggak terlalu deket sih, cuman biar lebih jelas. Mereka deketin dan udah tampak jelas kayak sosok ini Miss K 2 dan apa sih namanya, kan tahu lah ya ilmu agama lebih tinggi dari kita kan, si guru ngaji itu. Cuman pada saat itu keluar kata-kata kasar, apalah dia mereka keluarin. Mereka lari itu berdua, dan ternyata bukan kejadian itu aja sih, teman-teman
ke salah satu pohon nangka yang sekarang sih udah dirobohin. Nah, si pohon nangka itu juga dekat sama si sumur yang gede itu. Dan ya ceritanya sih hampir sama, kayaknya cewek yang menunggu di situ juga sih. Dan sampai saat ini kan si pohonnya itu udah dirobohin ya. Ya udah nggak ada kejadian lagi sih sampai saya itu. Itu salah satunya dari teman langsung sih. Sampai dia sakit besoknya tuh. Ya, Sakit gitu. takutnya. Apa itu apa namanya? Berubah bentuk itu dari jadi seekor kelinci. Gimana sih? Memang yang aku dengar juga sih ya dari teman, kebanyakan kayak bisa berubah bentuk, kalau nggak kan suara bisa juga katanya. Tapi kalau aku sih belum pernah lihat langsung si kelinci tiba-tiba jadi makhluk ya, lalu aku belum pernah. Tapi kalau suara kayak gitu aku sering. Nah, tapi memang sih teman aku tuh dalam keadaan ini juga mabuk. Sadar Harus langsung sakit itu kira-kira diikutin ya sampai sakit itu. Nggak tahu sih soal itu mah. Soalnya besoknya ya langsung sakit ya. Sumur yang mana sih? Yang di dekat lapang? Yang dekat rumah itu. Oh iya. Nama ya. Nggak apa-apa ntar digigit. Desi lihat waktu itu yang kan Desi kan briefing kan, kita bisa buka sini nih yang Desi lihat itu apa yang Desi lihat kan. Langsung Desi kayak ada lagi kemarin ngomong sih, tapi ada pembunuhan banyak gitu kan. ya. Jadi pas kemarin Eri Abas dikirim gambar sama aku itu, aku nggak tahu tiba-tiba kayak yang flashback sebentar gitu. Di situ tuh ada pembunuhan, penjajahan dulu antara Belanda sama Jepang, entahlah itu Iya, yang betul. kelihatan sama aku. Tapi di situ aku yang ngeliatnya ada satu kayak pasukan tentara, dia punya ketua. Nah, si ketua itu yang aku lihat dia berlumuran darah di kepala. Ya, berlumuran darah di kepala, tapi aku nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas berlumuran darah di kepala. Terus dia tuh kayak punya pasukan kayak serdadu gitu. Tapi dia kalau kayak dengar suara entah itu duit atau apa buat pasukannya, yang kebayang tuh dari sampai situ aja. Dan kedua aku apa itu azan asar kalau nggak salah, jadi aku udah aja yang kelihatan sama aku gitu. Oh benar ya salah. Yap. Ceritanya. Jadi apa sih yang selama ini terkenal banget di web, yang saya cari juga, kebetulan tadi siang sempat cari juga kan, yang area kita yang paling terkenal apa sih. Jadi yang orang tahu tuh si serdadu Belanda naik kuda kepalanya buntung, dan kalau mau dipanggil harus pakai peluit. Tapi waktu itu juga kebetulan lagi ada cerita juga nih dari sebelum saya pindah ke area Bandung Timur, itu ada satu rumah yang diisi sama keluarga baru, sama keluarga muda deh kayaknya. Terus ada si pembantunya sapu-sapu di depan. Udah dibilangin, kalau di sini sapu-sapunya siang aja, ada siangan aja, jangan dekat-dekat subuh lah. Terus ya debu siangnya gimana tuh ya, biasa kalau beberes mah dari subuh, supaya pagi-paginya bisa agak santai, bisa kalau misalnya harus ke pasar ya ke pasar, kalau ngerjain yang lain ya kerjain yang lain. Nah, tapi mungkin karena udah kebiasaan si asisten rumah tangga ini bebersihnya dari pagi, ya dia keluar bilangnya sapu-sapu. Terus pas lagi asik sapu-sapu, tiba-tiba ada suara kayak pasukan lagi baris, sepatu militer tau kan, yang tebal yang kayak dokmar. Iya. Nah itu kedengeran. Terus pas sapu-sapu lihat ke belakang, kenapa dari jauh ada yang baris pasukan teh, sementara kan sebenarnya area kita tinggal yang dulu tuh nggak terlalu aktif lagi kan, meskipun ada juga nggak banyak lah, nggak ada latihan juga. Ngapain subuh latihan, coba bayangin ngapain. Nah tapi si asisten rumah tangga ini ngelihat dari jauh deh ada yang baris, itu bukan orang sini, bukan orang lokal, orang luar.
Terus beda cerita lagi sama asisten rumah tangga juga. Kenapa asisten rumah tangga terus? Karena mereka kerjanya pasti subuh kan. dari pagi ya. Iya dari pagi. Terus sama yang juga udah dikasih tahu jangan subuh, nanti aja jam 5:30 udah azan subuh, sok nggak apa-apa kalau mau bersih di luar mah. Ya juga sama nurut. Pasti disapu-sapu, tiba-tiba yang gitu, yang suara pertam gitu lah kayak nggak enak tenggorokannya. Terus pas dia ngebalik ke belakang, si asisten rumah tangga ini melihat ada sosok lumayan tinggi, kulitnya agak gelap, kayak helm atau topi atau helm atau apalah pokoknya kayak tutup kepala gitu. Pas ngeliat dia pingsan ya. Keren kan? Kebayang sama aku itu. Ya itu keren. Kebayangnya apa ya Kang, yang kebayang sama akunya tuh ya si tentara itu, cuman yang kelihatan sama aku tuh memang berdarah di bagian kepala, dan aku kelihatan dia apa sih putus gitu, cuman terkadang dia intinya memang dari kepalanya. Aduh, aku ini gemeteran loh, keringetan lah, sumpah. Pas banget ya cerita. Iya. Aduh, Desi tahu nih. Bentar. Kita tanya dulu. Kan? Kita tanya dulu Pak Jar mau komen nggak Jar? Ya, Fajar kemana nih? Jar Dengar ya, Jan? Ada. mau komen nggak? Kita cerita kan ke daerah Southgate. Besok kita mau bahas daerah Bandung guys kan. Terus dia jawab, daerah Bandung orang kesatap. Terus pas aku kasih tahu kalau daerah ini tahu nggak? Apa tuh daerah mana? Berarti kan nggak tahu kan? Jahat. Jujur tahu cerita ini gitu ya kayak iya. Ngerti itu. waktu pas dari WhatsApp juga langsung bilang, kok banyak pas kami menjejak gini-gini, nggak tahu tiba-tiba ada yang Facebook tapi cuma beberapa gitu detik gitu. Jadi kebetulan loh, kelihatan soalnya. Ini baru. Iya, benar. Kebetulan banget. Terus ini nih, nambahin aja nih. Yang tadi Desi bilang, karena ini dari zaman Belanda ya, dia kan. Nah, rumahku tuh kira-kira udah lama ya, 50 tahun yang lalu udah ada di situ kakek. Saya kan berjuang, udah meninggal. Dulunya dia tuh dikasih jatah ke rumah di sini dari Kodam. Pas dia, aduh merinding, awal dikasih rumah itu, awal dia masuk di lantai-lantainya tuh banyak ini banyak bekas darah kayak habis diseret. Cerita dari kakek sama nenek saya. Dulu pas waktu awal mula nempatin tuh ada jejak kaki-kaki berlumuran darah, terus kayak habis diseret gitu. Jadi ceritanya dulu kan orang-orang Belanda itu dibunuh sama orang-orang kita. Nah, pas banget kan di rumah ini tuh karena mamaku sering kesurupan di situ. Rumah yang ditempatin ini. Sekarang sih udah pindah karena kan harus dijual, harus diterusin ke yang dinas juga, dinas TNI. Sekarang udah di Cibiru sih. Gitu sih pas jadinya cerita yang Desi bilang. Aduh, aku kalau gini kayak Eri suka tanya sih ini gini. Aduh Er gini. Tapi memang nggak tahu, terlintas aja gitu langsung kayak gitu. Makanya padahal aku nggak tahu cerita itu sama sekali. Aku nggak tahu, makanya tanya Eri itu di daerah mana nih. Iya. Gimana gitu kayak gitu. Desi juga saya nggak tahu daerahnya itu. Nggak tahu. Ini gemeteran ya. Keringetan. Sama kepala sih badan. Gak apa-apa, besok besok sibuk lagi, bakalan kerja lagi. Nggak usah ditakutin. Ya saya juga tenang kok. Ini baru nih, ini konten horor jadi dapat deh. Oke, mau tambah horor. Tenang. Halo. Oke. Oke. Di belakang juga ada yang namanya apa tuh? Kelihatan? Kelihatan? Punak nih, orang nih punak nih. Di daerah nih, desa Jawa sih ya. Ada yang nggak ada. Terus nggak bisa dibahas. Oke. Ini murah. Terus ya. Udah ngerasain kok cuman ya. Terus juga kebetulan ada di sejajaran dengan rumahnya RIP juga dulu. Ada satu teman kita, teman waktu kecil.
Nah, di belakang rumahnya itu dijadiin tempat, jadi ada satu, nggak tahu sih sampai sekarang, saya sama teman-teman juga nggak tahu, yang seangkatan, katanya ada satu ruangan lagi ke bawah kayak saluran air gitu, itu dijadiin tempat untuk nyimpen mayat. Iya iya. Gitu. Jadi kalau udah lepas maghrib si auranya teh beda aja. Kalau misalnya mau lewat situ ya dingin, terus nggak tahu asa-asanya sekwe ke dada teh, kayak apa sih, ya kita masuk satu ruangan tapi si oksigennya habis, kayak gimana sih, kayak gitu. Halo Fajar, kemana? Jalan rumah aku. Ya, jalan rumah aku ya. Ya tuh, terus Cuma enggak. Kamu udah rame sih. ya tapi masih ramai juga. Kalau udah tahu, orang-orang lama tahu mah ya tetep wes serem kan. Serem banget. Kan sekarang mah jadi orang ngerasa hawanya, orang pasti pas prestasi itu orang hawanya ngerasa kayak lembab, dingin, kayak masuk ke gua Jepang. Pernah nggak? Nah, kayak gitu, kayak gitu. Ya lembab. Ngerasain. Ya. Gua Jepang yang di Tahura, ya kayak gitu tuh. Iya. Hawanya. Ngerasain sih. Orang juga kadang ngerasa sih. Terus sama ini dua cerita terakhir. Yang pertama itu si tetangga yang tadi saya lihat di depan rumahnya ada kepala di batang pohonnya. Si rumah samping ini katanya di lantainya sama kayak yang cerita juga, ada bercak darah. Terus pas kemarin ngobrol sempat ketemu dia nanya, Sal masih ingat nggak yang waktu pas di ruangan tengah yang kita biasa dengerin lagu, dengerin radio, kan ada di bawah lemari tape-nya ada yang noda kan, itu tuh darah tau. Oh maksudnya? Iya itu darah siapa emang? Ini darah dulu. Jadi kalau disambungin sama YouTuber sebelah, channel Jurnal Raisa, jadi si nama orang Belanda ini namanya Van der Berg. Nah, ini pernah dibahas juga sama Jurnal Raisa tentang orang Belanda ini. Jadi dia tuh ditembak sama tentara Jepang dulu kan, pas tentara Jepang masuk ke Indonesia, si orang-orang Belanda itu pada diburu lah. Jadi kesannya kayak musuh juga, terus ditembak-tembakin. Nah si darahnya jatuh ke lantai, mencret ke lantai, terus sampai tahun berapa ya, 2000-an itu nggak bisa dibersihin. Jadi kalau misalnya mau ditutup sama keramik juga nggak bisa. Tapi waktu pas 2000-an awal di keramikin bisa. Atau kenapa? Atau didoain atau diapain dulu, jadi bisa aja ketutupan si noda darahnya itu sama keramik warna putih. Itu yang pertamanya. Terus Boleh nambahin nggak? kenapa? Iya. Ya boleh. Banget. Enggak, itu kan soal darah tadi ya, yang aku ini dari cerita barusan. Jadi siapa tadi, Mister apa namanya? Van der Berg. Kita berdasarkan darah itu, dia kayak ada satu perjanjian sama seseorang, darah itu bisa hilang dengan orang yang tepat, intinya begitu. Ya makanya kan sekarang bisa ditutup sama keramik kan. Tapi Ya. tetap aja sih kalau misalnya masuk rumah itu tetap serem aja jadi. Tapi kalau aku lihat darah itu tetap masih ada kalau Masih kelihatan ada. sama aku ya. Iya, memang masih ada, dan pasti kerasa lah kalau yang punya sensitivitasnya agak tinggi Masih ada, terus baunya kecium banget. Udah merinding. Si Mister ini juga emang tinite, emang orang Belanda kan ya. Ya. Dia. Tapi yang kelihatan sama aku ininya hitam banget kalau matanya. Jadi dia Kulitnya kecium putih sama pakai baju coklat ya. Putih, tapi pakai bajunya nggak tahu. Bajunya coklat ya. kayak baju safari gitu meren ya, ada juga sih. Juga sih. Misalnya kan Belanda pakai baju jersey Belanda oranye jadi kan. Ya
baju mener kayak gitu. Oke, sekarang Betul nggak tuh? oke, cerita terakhirnya di area ini sebelum kita udahan. Jadi di tempatnya RIP sekarang tinggal itu kan ada lapangan. Dulu lapangan tempat kita main bola. Enggak sih, saya emang nggak main bola ya, hanya nonton aja. RIP main bola, terus sama teman-teman kita yang lain juga pada main bola. Nah, jadi ada satu tiang bendera tinggi banget. Sekarang masih ada nggak sih tiangnya? Masih susah dirobohin kan? Iya, karena itu ada ceritanya. Jadi kan si pasukan Belanda ini tinggalnya di situ kan. Nah, jadi kalau saat malam-malam tertentu suka ada sosok pastor yang lewat. Iya betul. Terus kenapa si tiang ini susah dirobohin? Mungkin karena dulunya aktivitas di area ini memang kuat banget. Terus ya mungkin karena orang-orang dulu masih percaya sama cerita-cerita yang kayak gini, yang cerita-cerita tentang dari ini. Jadi mungkin karena energinya yang dikasihnya besar sama orang-orang yang ada di sekitar, jadi ya tambah besar kan si energi yang dimilikin sama si makhluk-makhluk ini. Jadi sampai sekarang si yang benderanya nggak bisa dirobohin sampai sekarang. Ya, tapi kalau si sosok kasur ini katanya masih suka sesekali masih kelihatan. Memang masih gentayangan. Kan si lapang itu tuh udah dijadiin ini sang rumah susun ya. Sebelum ini kan dikeruk dulu tuh ke bawah tanah, dan si tiang benderanya itu kan ngalangin, kan harus dirubuhin sama traktor pun. Traktornya macet. Ya terus udah dibor gimana? Kalau dari bor kan nyisa tinggal tiang benderanya itu kan bikin kagok kan, harus segera dirobohin juga, kan gak enak juga ngeliatnya. Nah waktu itu dirobohin sama si bekonya traktor gitu, dan traktornya ini mogok sampai ngebul. Nah sampai saat ini mah masih ada sih, jadi dibuat di mana caranya gitu biar berdiri di situ si tiang benderanya. Jadi tiang abadi itu kan nggak bakal bisa diapa-apain. Jadi kayak depan gedung kan harus ada tiang benderanya. Macet itu tadi Aduh, itu mah kuat banget ya dia yang gedung. Terus yang kelihatan sama aku selain banyak orang Belanda, ada juga sosok yang tinggi besar, terus agak berbulu gitu, merah banget. Itu sebenarnya yang agak jahil dikit gitu. Terus waktu ngegali itu banyak ini, banyak kerangka kepala domba. Itu kenapa ya? Kayaknya ini juga ya, kayak sesaji apa gitu. Ya kayak sesaji gitu, tapi ke binatang kan ada ayam, ada kambing. Kalau nggak sapi kayaknya ya itu dia gitu. Itu Jangan dia kenapa? beberapa meter ke dalam sih, banyak banget. Karena kita logikanya di sajiannya aja begitu berat. Jadi kayak domba misalkan apa, berarti yang kita jabanin juga dia kuat. Tenaganya kuat. Ya, I see. Aduh, tegang ya. Bener, yes. Bener itu yang saya. Dari harus kesini, harus lihat-lihat. udah tahu, kalau udah pernah. Oh iya, udah pernah ya. Pernah. Iya, yang waktu pas mau pinjam sepatu salah deh ya. Mas yang sih beratnya. Oke, itu aja. Ya. Sip. Oke, kali ini Ya. untuk cerita area komplek yang penuh dengan misteri ini, tempat saya dan RIP dulu pernah tumbuh dan besar di sini juga. Segitu dulu untuk acara buka kamar episode misteri untuk komplek apa ya? Komplek penuh dengan misteri lah. Jadi makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah dengar. Kalau mau tanya-tanya area mana, boleh deh DM atau enggak kontak kita juga via Instagram kita masing-masing, nanti saya tulis juga di bawah. Terima kasih udah dengar. Terus dengar cerita kita yang lainnya pastinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen
juga share ke teman-teman kamu semuanya. Kalau ingin tahu cerita lebih misteri lagi, dengerin lagi episode selanjutnya. Pastinya masih di Buka Kamar. Oke, terima kasih. Dadah. Terima kasih Desi. Iya. Ya, makasih Desi, lupa. Dadah.